Saya mau kenalkan nama dulu Bu ya. Iya Pak. Saya Markus Hengkeng, Iya. Evangelis Markus Hengkeng, Esos STH MTH. Iya. Saya kerja di KPL Bitung. Saya dulunya seorang pembuat kejahatan Bu. Karena saya belum masuk di KPLP saja, saya masih kerja di kapal. Banyak hal-hal yang melanggar perintah Tuhan yang sudah saya lakukan, mabuk-mabukan, bersinahan, semua kejahatan Bu. Nah, tanpa saya sadari, Tuhan memperhatikan kehidupan saya dan Tuhan sayang saya, sehingga saya mendapat penyakit yang dari tahun 2006. Penyakit itu dari tahun 2006 sampai tahun 2019 dijamah Tuhan dan sembuh. Nah, penyakit ini bukan dia sakit terus gitu. Selama 13 tahun itu penyakit saya, tapi kadang hilang, ada tepat pada tahun 2018, 17 itu mulai terasa bahwa penyakit ini semakin hari semakin parah gitu. Sehingga pada tahun 2019 saya sampaikan dokter, profesor dokter, bahwa penyakit saya itu tidak ada dokter di Indonesia. Yang ada di dunia hanya di Jepang. Nah, setelah saya mendengar itu, saya kaget juga dengan penyakit saya, karena menurut profesor dokter ada 2 orang yang di Sulawesi Utara yang mendapat penyakit seperti ini. Di mantan wali kota Manado dan saya sendiri. Dokter sampaikan bahwa saya berobat bukan untuk menyembuhkan penyakit saya, tetapi hanya meredakan sakit, dan biayanya cukup mahal. Setiap 2 minggu saya harus berobat dengan budget 1 juta, hampir 2 jutaan gitu. Nah, setelah tahun 2019 penyakit itu mulai sangat parah, dan saya karena sakitnya saya ke rumah sakit salah satu di Bitung. Saya pergi ke sana dan saya minta dioperasi penyakit itu, tanpa saya mengingat waktu itu bahwa profesor dokter sudah mengatakan kepada saya bahwa penyakit saya tidak boleh dioperasi oleh ahli medis siapapun gitu, yang ada di Indonesia. Tapi karena sakitnya saya ke sana. Waktu saya masih di meja operasi, dokter masuk dan melihat bahwa penyakit saya sangat parah, dan dia kaget. Dia angkat tangan bahwa saya tidak mau mengoperasi penyakit ini. Saya menyerah karena penyakit ini tidak boleh sembarang dioperasi. Saya waktu itu langsung loncat aja dari meja operasi dan saya ajak istri saya pulang. Saya bernasar dalam hati saya katakan, Tuhan, jika karena penyakit ini saya mati, beri kesempatan saya untuk bertobat. Tetapi apabila saya masih diberi kesempatan Tuhan dan Tuhan sembuhkan saya akan melayani-Mu. Saya akan melayani Tuhan. Saya sadar bahwa penyakit saya ini datang karena sakit, karena dosa saya. Nah, di dalam Mazmur 107 ayat 17 itu katakan ada orang-orang yang sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi orang sakit itu ada yang sakit karena dosa. Ya, sehingga karena kesalahan-kesalahan mereka ini, sehingga Tuhan itu menguji mereka. Tuhan itu tidak mencobai, yang mencobai itu setan. Tuhan hanya menguji saja sampai di mana dia mau bertobat orang ini. Nah, jadi akhirnya saya bertobat saat itu. Ternyata Tuhan sayang, memperhatikan hidup. Ya. Nah, jadi waktu saya berdoa itu dengan iman Bu, saya berjanji sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat 15 dikatakan begini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Luar biasa. Ya, Tuhan firman katakan begitu, karena lahir dari iman.
Banyak orang sakit itu tidak dapat sembuh karena tidak lahir dari iman. Harusnya kehidupan kita ini harus didahulukan itu iman, bukan keraguan-raguan, bukan ketakutan, bukan. Tetapi yang paling utama dulu yang kita pikirkan dengan Tuhan itu iman kita. Karena kalau lahir dari iman seperti itu, Bu, tapi kalau dia sudah ada keraguan, pasti akan jadi cerita lain gitu. Karena Tuhan itu, kata firman Tuhan, melihat hati kita. Gitu. Hati kita sampai ke dalam hati kita, Tuhan lihat, tidak sebatas leher saja gitu. Nah, sehingga saya pulang sampai di rumah, saya minum minyak urapan sedikit, saya gosok di tempat sakit itu. Kemudian saya tertidur. Pada saat bangun, penyakit itu hilang. Saya disembuhkan Tuhan. Amin. Saya disembuhkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan saya tidak ada sampai saat ini, Bu. Tidak ada sampai saat ini gitu. Sebab itu saya mengadakan penginjilan di medsos, YouTube, IG, TikTok, Facebook, semua, Bu. Saya masukin firman. Karena Tuhan memberikan saya hikmat dari surga untuk bisa mengambil firman untuk diberitakan. Satu hari satu ayat, kadang lebih dari satu ayat. Tetapi saya ambil dari Alkitab yang dikasih Roh Kudus untuk menulis itu. Dan saya yakin dan percaya jika Roh Kudus yang berkuasa memberikan itu untuk diberitakan, pasti ada orang-orang yang tertentu yang akan membaca dan mereka bertobat. Amin. Gitu. Karena kita manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa, dan saya sudah berjanji kepada Tuhan bahwa saya akan membaca Alkitab setiap hari. Karena orang Kristen itu punya kewajiban sebenarnya, yaitu membaca Alkitab setiap hari. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, saya sudah baca Kejadian sampai Wahyu sudah 2 kali. Ketiga kali saat ini saya masih baca. Jadi saya bilang, Tuhan, saya tidak akan berhenti membaca Alkitab ini sampai saya mati. Karena Tuhan firman itu ada tulis terkait dengan pengetahuan. Tetapi kalau kita tidak tahu dan tidak memahami apa itu pengetahuan itu kita harus belajar firman. Dan dalam firman Tuhan itu Yesus sendiri yang akan memberi kekuatan kita. Ya, gitu. Jadi saya kemarin hari Minggu tuh pagi, saya dari malam Sabtu tuh dari jam berapa itu sudah BAB. Sampai pagi saya masih BAB. Saya hitung mungkin sekitar 15 kali, Bu. Itu kalau orang biasa tuh sudah lemah badan. Tapi saya herannya saya kuat karena Tuhan, saya pikir kan. Nah, pagi itu sebenarnya saya punya mungkin tidak bisa masuk gereja saya. Tetapi Roh Kudus beri kekuatan kepada saya. Karena begini, saya pikir saya bawa mobil. Tiba-tiba saya mau BAB, kan BAB kalau dapat BAB itu yang sakit itu kan langsung keluar, Bu, nggak mau tunggu lama-lama dia. Nah, saya pikir-pikir, Tuhan, kalau saya bawa mobil, nah ini keraguan nih. Saya bawa mobil, terus tiba-tiba saya mau BAB, terus tidak ada tempat untuk BAB, umpamanya jauh, sudah terlambat, saya bisa BAB dalam mobil dong. Tetapi Roh Kudus memberi hikmat kepada saya bahwa jalan dengan iman, sehingga saya jalan. Gereja saya jauh loh, 7 kilo dari rumah. Nah, akhirnya saya jalan sampai gereja tidak BAB. Sampai habis gereja tidak BAB. Dan saya pikir ini Tuhan sudah nyatakan kuasanya juga kepada saya. Saya sembuh dari BAB tanpa minum obat. Itu kata firman tadi, dia katakan itu. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, dia mau mengakui dosanya. Karena pengakuan kita terhadap Tuhan, kerendahan hati kita menghadap Tuhan, dengan penyembahan dalam hati kita, itu akan berbau harum di tempat kudusnya Tuhan. Doa itu akan naik dan berbau harum. Kenapa banyak doa-doa orang yang datang berdoa orang itu tidak sembuh? Karena dia dalam hatinya masih ada kesombongan.
keangkuhan diri, saya seorang pendeta, gelar ini itu. Tuhan tahu isi hatinya. Maka doanya itu tidak sampai ke tahta Allah yang Maha Kudus. Sudah dihalangi di sana. Nah, jadi itulah kesaksian saya bagaimana kehidupan saya setelah saya disembuhkan Tuhan. Saya telah bernasar kepada Tuhan sehingga saya harus melakukan nasar itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Amin. Jadi macam Ibu bilang tadi bahwa saya di medsos itu sudah banyak subscriber, di YouTube, di mana-mana tuh, semua IG sudah banyak yang like. Jadi itu tidak masuk sama sekali dalam pikiran dan hati saya bahwa saya mau mencari uang dari situ, tidak ada sama sekali. Dan memang tidak perlu, karena ada berkat-berkat yang lain yang telah Tuhan siapkan. Amin. Beda dengan dunia ini, Bu. Dunia ini dia mau posting semua yang ada di medsos, tujuannya mencari uang, gitu. Betul. Akhirnya dia salah mempergunakan medsos. Kayak Ada pembohongan publik di situ. Karena dengan pembohongan publik dia merasa dia akan banyak yang simpati untuk dapat uang di situ, gitu. Nah, sebab itu Tuhan bilang dalam firman-Nya lagi, jangan sama dengan dunia ini. Artinya begini, orang yang sudah percaya kepada Tuhan bukan cuma sebatas percaya, tidak boleh. Orang mau percaya kepada Tuhan itu harus sungguh-sungguh melakukan perintah firman Tuhan. Karena jika kita tidak percaya sungguh-sungguh, maka kita akan melakukan kejahatan. Sebab itu firman juga katakan kamu harus mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Dua dasar ini kalau manusia sudah melakukan, maka dia tidak akan melakukan kejahatan. Saya yakin. Karena dasar pertama takut Tuhan. Baru kedua mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Dia kan raja. Kita kan ini cuma maksudnya di sini Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita harus mengasihi Tuhan. Jadi berkat itu sekali lagi Bu, berkat itu bukan karena kita ini mau melayani Tuhan supaya mendapat berkat. Itu jauhkan dari hati dan pikiran kita gitu. Jauhkan. Betul. Karena berkat itu sudah disiapkan Tuhan. Tanpa kita sadari, berkat itu sudah disiapkan Tuhan. Tinggal Tuhan mau melihat sampai di mana gitu. Tuhan mau menguji. Selama kita hidup, ujian itu tidak akan berakhir. Karena seperti emas, itu supaya mendapat emas yang murni harus ditempa di api. Nah, api itu adalah masalah, ujian. Lolosnya ujian ini gitu, baru bisa menjadi murni seperti emas gitu. Jadi kita manusia ini apalagi pelayan Tuhan, hati-hati jangan sampai kita berhikmat dunia. Kita harus berdoa kepada Tuhan, berikan saya hikmat surga Tuhan, biar kaki saya melangkah ini sesuai maunya Tuhan, bukan maunya saya gitu. Supaya saya dikenal Tuhan, bukan dikenal oleh manusia. Banyak di medsos itu mereka cari uang di medsos itu supaya dikenal orang, supaya jadi top gitu. Saya tidak butuh untuk dikenal orang Bu, saya butuh dikenal Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah mengenal saya, setelah saya mati, Tuhan bilang kau anakku yang kukasihi. Tuhan akan katakan begitu, mari masuk. Dan nama kita tercatat di buku kehidupan. Orang-orang yang tidak tercatat dalam buku kehidupan itu orang-orang yang tidak dikenal Tuhan. Gitu. Hati-hati, kita sudah berusaha capek-capek, macam ibu ini jalan panas-panas gitu, ya kan? Iya. Akhirnya tidak ada dalam buku kehidupan. Dah, nama saya tidak ada. Agama itu tidak menyelamatkan Bu. Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan Yesus. Kasih karunia ya Pak. Karena kasih karunia, gitu. Bukan hasil usaha kita gitu. Iya. Banyak orang bilang, loh kita tidak berusaha, kita makan dari mana? No, jangan pikiran begitu.
Bangsa Israel waktu jalan menuju tanah perjanjian dia kerja apa? Dia cuma jalan kaki saja. Terang, Tuhan kasih cahaya malam pakai api. Tuhan lindungi, tudungi mereka dengan awan supaya jangan kena panas tuh bangsa Israel waktu jalan. Ya kan? Lapar, Tuhan kasih roti mana dari surga. Ya. Dia suka makan ikan, Tuhan kasih daging. Nah, sekarang apa lagi? Apa yang kita perlu khawatirkan? Nah, yang membuat batas antara manusia dan Tuhan ini sebenarnya keraguan kita, ketakutan kita akan hidup ini. Oh Tuhan, kita sebenarnya mau makan nanti ini kalau begini mau. Memang betul ada yang bilang begini, bekerja dan berdoa, ya kan? Bekerja dan berdoa. Tapi hati-hati, jangan kerja itu jadi tempat nanti kita menyembah pekerjaan itu. Artinya kita merasa di nomor satukan pekerjaan itu. Enggak. Segala sesuatu itu yang di nomor satukan Tuhan, bukan hal-hal yang fana di dunia ini. Karena Tuhan bilang saya pencemburu. Tuhan bilang kalau saya cemburu bahaya. Gitu. Jadi jangan mendua hati. Sebab itu kenapa orang kaya itu susah masuk kerajaan surga. Jalan untuk orang kaya tuh mau ke kerajaan surga itu seperti lubang jarum kecilnya. Kecil sekali dia mau masuk, susah dia mau masuk pintu. Orang kaya. Karena apa? Hatinya melekat kepada mamon, kepada harta gitu. Tetapi kalau kenapa Tuhan selalu bilang diberkatilah orang yang miskin, ya, diberkatilah orang yang susah, gitu. Kenapa Tuhan mengangkat derajat orang miskin? Karena orang miskin tidak ada yang memikirkan lebih, tidak ada DP hati hartanya, ada harta dia. Gitu. Yang ada hanya iman kepada Tuhan. Jadi orang miskin itu contoh Lazarus, ya kan? Pengemis minta-minta di jalan. Gitu. Setelah dia mati, dia duduk di pangkuan Abraham. Dia so pakai baju jubah putih dengan muka penuh cahaya. Orang kaya malah meminta air Pak Lazarus. Tuhan bilang, orang kaya, apa Bapak Abraham bilang, Anas terlalu banyak minum Coca-Cola di dunia, ya kan? Sehingga Anas sudah ada air biar 1 tetes, gitu. Karena apa? Manusia itu kalau terlalu kaya dia so mulai ada kelangkuhan hidup, kesombongan, semua ada. Nah itu kenapa orang kaya susah, Bu? Jadi bukan orang kaya ada yang masuk surga, pasti ada. Tetapi dinilai dari buahnya. Berbuah enggak dia? Dia baca-baca firman enggak? Baca-baca Alkitab enggak nih? Setelah dia baca Alkitab, dia melakukan enggak firman itu? Berbuah enggak dia di masyarakat? Ya kan? Menjadi panutan enggak dia? Yang dimuliakan siapa dulu? Yang dimuliakan ini orang kaya atau Tuhan gitu. Tetapi apabila orang kaya itu melakukan perintah Tuhan dan Tuhan dipermuliakan oleh orang lain, maka nilainya nilai plus dari Tuhan. Karena manusia tidak bisa menilai, yang menilai manusia itu adalah Tuhan. Tetapi kalau orang dunia enggak, saya perhatikan ya nah. Mana begini begitu, mana begini begitu. Iya. Ya kan? Iya. Kan manusia dunia begitu. Betul. Orang Kristen banyak seperti itu. Iya. Karena tidak mengerti firman. Tidak memahami firman. Nah, bagaimana dia mau mengerti dan memahami firman? Alkitabnya nak jaga baca, nanti masuk gereja lagi pakai HP. Alkitab bisa jaga baca, bawa, pakai HP. Padahal HP itu tidak masuk itu. Itu HP itu termasuk nafsu dunia. HP ini asal orang itu membawa yang benar di hadapan Tuhan. Semacam HP ini kita pakai untuk bersaksi, kita pakai untuk melayani Tuhan, ya, penginjilan. Nah itu. Tapi kalau HP cuma dipakai untuk buat hal-hal dosa yang dilarang Tuhan, jadi tidak berguna HP itu. Begitu. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Untuk kesaksiannya. Iya. Jadi demikian Bu kesaksian saya. Iya.